Kalian pernah dengar nggak sih? Sabu-sabu atau metamfetamina? Eits, jangan langsung mikir negatif dulu. Sabu-sabu ini ternyata punya sejarah panjang yang kelam dan mengejutkan. Obat ini awalnya dibuat bukan buat dipakai sembarangan, apalagi sampai dipakai sama orang-orang bodoh yang suka ikut tawuran. Iya, di Perang Dunia II, sabu-sabu justru jadi bahan bakar rahasia buat para prajurit. Penasaran gimana bisa begitu? Yuk, kita bongkar sejarah sabu dari awal. Awal mula munculnya sabu nih sebenarnya diciptain di Jepang oleh seorang ilmuwan bernama Nagai Nagayoshi. Tahun 1893, dia berhasil menemukan zat ini, walaupun saat itu belum benar-benar dimanfaatin secara luas. Nah, hampir 40 tahun kemudian, tahun 1934, seorang kimiawan Jerman bernama Fritz Hauschild ngegubah zat ini jadi sesuatu yang beda. Fritz menciptakan bentuk baru dari metamfetamina atau sabu-sabu yang kemudian dikenal sebagai pervitin. Disinilah cerita kelam sabu mulai terkuak. Sabu-sabu atau pervitin ini jadi booming di Jerman, bukan cuma di kalangan sipil, tapi juga di militer. Bahkan, pemerintah Nazi sampai resmi ngasih sabu-sabu ke tentara mereka. Kenapa? Karena efek dari sabu-sabu atau pervitin ini benar-benar bikin prajurit jadi super energik, lebih fokus, dan nggak gampang capek. Bayangin aja, tentara yang seharusnya udah lelah, malah jadi mesin yang bisa terus tempur berhari-hari tanpa istirahat. Mereka jadi semacam prajurit tanpa batas. Gila kan? Tapi, emang nggak ada yang tanpa efek samping. Tentara yang dikasih pervitin ini memang bisa bertahan lama, tapi lama-lama tubuh mereka ketergantungan. Efek jangka panjangnya bikin mereka jadi gelisah, paranoid, bahkan sampai kehilangan kendali diri. Banyak yang akhirnya nggak kuat mental. Sabu-sabu atau pervitin ini emang beneran ngerubah cara perang mereka, tapi juga ngerusak hidup prajuritnya sendiri. Fakta unik lainnya, sabu ini bukan cuma jadi senjata rahasia Nazi loh. Sekutu juga akhirnya tahu dan mulai ngikutin jejak Jerman. Mereka bikin versi lain dari pervitin yang juga dikasih ke tentara mereka. Bagi yang kelelahan di medan perang, sabu ini jadi semacam penyelamat sementara. Ironis, karena sabu justru malah bikin mereka tambah terjebak di lingkaran ketergantungan. Perang pun jadi makin brutal, karena semua prajurit kayak terprogram buat nggak ngerasain lelah atau takut. Nah, yang bikin merinding lagi, ketergantungan prajurit pada obat ini nggak berhenti saat perang berakhir. Setelah Perang Dunia II selesai, banyak dari mereka yang udah nggak bisa lepas dari sabu-sabu ini. Mereka yang tadinya cuma didorong buat minum pervitin di medan perang, akhirnya terperangkap jadi pemakai. Bahkan, di Jerman, pervitin sempat dijual bebas sebagai obat penghilang lelah buat masyarakat sipil. Bayangin aja dampaknya di masa itu. Dari sini, bisa kita lihat kalau sabu punya sisi gelap yang jauh lebih dalam dari sekadar masalah kriminalitas. Sabu, yang kita kenal sekarang dengan segala stigma negatifnya, ternyata dulu sempat dipakai negara buat memenangkan perang. Efeknya yang kuat bikin banyak tentara jadi ketergantungan, bahkan setelah perang usai. Dan sejarahnya inilah yang akhirnya ngerubah pandangan dunia soal obat-obatan stimulan. Serem banget kan? Gimana sesuatu yang awalnya dibuat buat bantu manusia, malah jadi alat perang dan penghancur hidup? Ini bisa jadi pelajaran besar buat kita, gimana sejarah kadang punya sisi yang enggak terduga dan menakutkan. Dari temuan ilmiah sampai jadi bahan bakar perang, sabu punya cerita kelam yang enggak bakal kita duga. Jadi, menurut kalian, gimana pendapat kalian soal sejarah sabu ini? Apakah ini bukti kalau manusia sering menyalahgunakan ilmu pengetahuan buat kepentingan pribadi? Kalian belum lupakan untuk berkomentarnya ada di mana?